Waqala, fadilah atau keutamaan berikutnya dari salat berjamaah seperti disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fayya kahajjatin wa man masya ila sholatin tatawwa'in fayya ka umratin nafilatin. Man masya ila sholatin, barang siapa yang berjalan menuju sholat atau tempat sholat maktubatin, sholat wajib, fil jama'ati, untuk melaksanakan sholat jamaah, fayya kahajjatin, maka ia seperti melaksanakan haji. Waman masya ila sholatin, barang siapa yang berjalan menuju sholat tatawu'in, sholat sunnah ya, fayya ka umratin, maka ia seperti melaksanakan umroh, nafilatin, umroh sunnah. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Jadi sholat berjamaah atau berjalan menuju tempat sholat berjamaah, masjid atau musola ya, saya kira karena ada kata masya di sini, tidak mungkin dari toilet atau dari tempat wudhu di rumah kita ke ruangan tengah atau ruang sholat ya, tapi dari rumah kita ke musola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya sama seperti melaksanakan haji ya. Luar biasa keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali amalan yang pahalanya sama seperti melaksanakan haji dan umroh juga ya. Disebutkan juga dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai nanti pagi matahari terbit ya, kemudian menunggu sampai matahari berukuran 1 tombak, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat duha dalam hal ini, maka dia juga sama seperti melaksanakan haji. Atau di dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang pergi ke masjid atau musola ya untuk ta'lim seperti kita sekarang ini atau belajar ilmu agama, maka dia sama pahalanya seperti melaksanakan haji. Pertanyaannya, kenapa bisa sholat berjamaah ya atau ta'lim atau berzikir setelah subuh tadi pahalanya sama seperti melaksanakan haji? Bapak Ibu sekalian, persoalan pahala ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah ada petugas yang mencatat amal kebaikan, yakni malaikat ya. Malaikat siapa? Malaikat Raqib ya, yang mencatat amal kebaikan. Jadi level pahala itu kira-kira bukan soal besaran harta yang kita keluarkan, juga bukan soal detail pelaksanaan ibadah itu. Seperti haji kan detail sekali pelaksanaannya, rukun-rukunnya ya. Tapi ibadah tertentu nilai pahalanya pun bisa sama dengan ibadah yang membutuhkan energi yang sangat besar. Contohnya sholat berjamaah ini. Sebaliknya juga kira-kira begini, ibadah yang besar seperti haji itu pahalanya pun bisa luntur hanya karena ada kesalahan ya di dalam proses pelaksanaan haji itu, terutama berkaitan dengan niat kita. Misalnya kita melaksanakan haji hanya karena ingin mendapatkan status sosial, atau kita melaksanakan haji tapi full selfie ya. Setiap detail ibadah kita selfie ya, dari mulai sejak kita berangkat sudah selfie, kemudian ikhram juga selfie, tawaf juga selfie, sa'i juga selfie. Ya kira-kira itu juga akan menyebabkan berkurangnya pahala kita di dalam pelaksanaan ibadah haji, karena apapun dipamerkan ya. Katakan ini membuat malaikat Raqib nganggur lah ya, mestinya dia mencatat amal kebaikan kita. Karena kita sudah mencatatnya di sosmed, maka tidak jadi dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi banyak hal yang menyebabkan kita dapat pahala, dan juga banyak yang menyebabkan luntur pahala kita. Nah sekali lagi, pahala ini otoritas
Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa hanya dengan melaksanakan sholat berjamaah, ya, berjalan menuju sholat berjamaah, kita sudah mendapatkan keutamaan melaksanakan ibadah haji. Oh, berarti kita tidak perlu melaksanakan ibadah haji, bukan begitu maksudnya. Paling tidak hadis semacam ini, ya, dalam konteks sekarang membantu kita untuk mendinginkan hati, ya, terutama bagi yang kemarin calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat, ya, karena pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan haji. Jadi tidak perlu gerundel, ya, tidak perlu menyalahkan pemerintah Indonesia, karena ini juga urusan pemerintah kerajaan Saudi Arabia juga. Jadi tidak perlu gerundel, semuanya kita serahkan kepada Allah, karena kalau belum panggilannya, kita juga tidak akan berangkat, ya, betapapun jumlah uangnya atau sebetapapun kita menginginkannya, karena itu panggilannya. Nah, hadis semacam ini tentang keutamaan-keutamaan ini paling tidak memberikan alternatif kepada kita yang belum bisa berangkat. Yang belum bisa berangkat semoga bisa berangkat, ya, semuanya pada waktunya insya Allah akan berangkat. Yang sudah mulai mencicil uang, ya, sudah mulai mendaftar, ya, mudah-mudahan segera bisa berangkat, ya. Nah, tapi kalaupun masih tertunda, belum bisa berangkat, tidak usah khawatir, karena dengan melaksanakan sholat berjamaah yang pastinya dengan tulus dan ikhlas mata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan keutamaan seperti melaksanakan ibadah haji. Berikutnya,